Pada sholat maghrib itu, kata Jubair bin Mut'im, Nabi membaca surat At-Tur. Falamma balagha hadhil ayah, ketika beliau sampai ke ayat ini, menunjukkan bahwa surat itu dibaca dari awal. Tadi ada 89 ayat, tapi dibaca sampai pada ayat Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Seorang tokoh Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi, ayah dari Jubair bin Mut'im ini. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-Tur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib membaca surat At-Tur. Itu menunjukkan kepada kita bahwa bila selama ini dalam kajian-kajian di surat salat maghrib itu sunnat untuk membaca qisarus suwar, ayat-ayat yang sering kita baca pada salat tarawih mulai dari Alhaakumut Takasur sampai dengan An-Nas. Ternyata Rasulullah pernah salat maghrib itu membaca surat At-Tur. Surat At-Tur ini terdiri dari 49 ayat. Tentu saja beliau tidak membaca seluruhnya karena waktu maghrib yang singkat. Dan ketika beliau tidak membaca seluruhnya, hanya sebagian surat, itu menjadi dalil yang lain bahwa surat yang dibaca di dalam salat tidak disyaratkan harus tuntas dari awal sampai dengan akhir. Hanya saja disyaratkan oleh para ulama, surat yang dibaca setelah Fatihah pada setiap rakaat salat, baik yang jihar atau sir, minimal satu surat pendek atau satu ayat yang panjang dari surat yang tidak tuntas dibaca, atau minimal 3 ayat yang pendek. Satu ayat yang panjang atau 3 ayat yang pendek. Kenapa 3 ayat yang pendek? Sebab kemukjizatan Al-Quran itu berada pada ukuran satu surat. Allah tantang orang-orang Quraisy di kala itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Bila kalian meragukan tentang kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mim mislih, buatlah satu surat yang seperti yang ia baca. Kalau kalian ragu apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah mukjizat ayat Al-Quran bersumber dari kami, aci pegat yang lain kata Allah. Surah, tantangan Allah itu tantangan yang terakhir dari 3 ayat yang menantang orang-orang Quraisy. Dimulai fa'tu bi Qur'anim mim mislih, datangkan Al-Quran yang sama, 30 juz 114 surat. Kemudian fa'tu bi asyri suwarim mim mislih, datangkan 10 surat yang sama, sampai terakhir Allah turunkan tantangan fa'tu bi suratim mim mislih, datangkan satu surat yang sama seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya kemukjizatan Al-Quran yang tidak mampu diladeni oleh orang-orang Quraisy itu ada pada satu surat. Dan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat yang pendek atau 1 ayat sepanjang 3 ayat yang pendek untuk mewakili kemukjizatan Al-Quran. Maka itu yang kita sesalkan ketika di Aceh, di Banda Aceh, ada masjid-masjid demi memfasilitasi syahwat orang yang malas sholat, maka sholat tarawih itu dengan membaca 1 ayat yang pendek saja setelah Fatihah. Nah, dan kita tahu di mana lokasinya. Ghaniyun anit ta'rif, enggak perlu diperkenalkan lagi. Ya, ini yang kita sesalkan. Jadi menjadikan bacaan Al-Quran dan salat itu sebagai senda gurau, sebagai gurauan.
Untuk kasus-kasus seperti ini mungkin kita harus katakan tidak sholat tarawih lebih baik daripada mereka mengerjakan sholat tarawih, karena menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai gurauan. Pada sholat maghrib itu, kata Jubair bin Mut'im, Nabi membaca surat At-Tur. Falamma balagha hadhil ayah, ketika beliau sampai ke ayat ini, menunjukkan bahwa surat itu dibaca dari awal. Tadi ada 89 ayat, tapi dibaca sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ayat 35, 36 dan 37. Apakah mereka diciptakan tanpa asal sama sekali, ataukah mereka yang menciptakan? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika, ataukah di sisi mereka terdapat perbendaharaan kekayaan Tuhanmu? Am humul musaytirun, ataukah mereka yang mengontrol semuanya? Apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi ayyatira, hampir-hampir saja hati saya itu terbang. Artinya hampir pingsan beliau karena mencerna keindahan bahasa dan logika yang dibangun. Apa alasan kalian tidak menyembah Allah Ta'ala? Apakah kalian berpikir bahwa kalian itu terjadi begitu saja, tiba-tiba sudah wujud? Ataukah kalian pencipta diri kalian masing-masing? Atau ada bujidro-gedro? Artinya Allah menciptakan kalian, kalian disuruh beriman saja kepada Allah dengan ibadah yang ringan. Apa ibadah yang ringan? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua salat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat, dan masih ada potensi untuk diskon. Apa diskonnya? Untuk musafir boleh salat qasar dari 17 menjadi 13 rakaat. Kalau tidak mau direpotkan 5 waktu, masih ada potensi untuk didiskon lagi menjadi 3 kali pelaksanaan salat dalam sehari semalam dalam hukum jamak. Tidak harus musafir, boleh jadi jamak karena sakit, dan boleh jadi jamak karena turun hujan. Tidak harus musafir, yang musafir hanya untuk qasar saja. Akhirat